Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adama an-nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamati fid darini amin. Faidatun idza tamassaka al-'amiyyu bi mazhabin lazimahu muwafaqatuhu. Apabila berpegang teguh oleh seorang awam, orang awam, bimazhabin, dengan satu mazhab, niscaya wajib terhadapnya awam oleh menyepakatinya mazhab. Menyepakati maksudnya bukan sepakat sependapat, tapi menyepakati dalam berbuat, menyesuaikan perbuatan dengan mazhab tersebut. Wa illa, jika tidak, sekiranya dia tidak mau mengikuti pendapat mazhab tersebut. Karena apa tidak mau? Karena mungkin berat, karena mungkin darurat, seperti tawaf bagi mazhab Imam Syafi'i. Lazimahu, niscaya wajib kepadanya orang awam tersebut al-mutamadzib, at-tazahub, untuk pindah mazhab, bimazhabin muayyanin, dengan mazhab yang tertentu, mazhab yang tertentu dari mazhab yang empat, tidak boleh kepada selainnya. Sekarang kita pergi umroh atau haji, lalu tawaf, ada kemungkinan bersentuhan yang perempuan, maka karena mendengar informasi dan berita-berita seperti itu, akhirnya kita ingin pindah ke mazhab yang lain, terlepas dari pendapat yang mengatakan ada ulama Syafi'iyah yang berpendapat tidak batal wudhu. Nah, sebelum kita berpindah pendapat tersebut, sebetulnya nggak perlu pindah mazhab, cukup pindah ke pendapat ulama yang mengatakan nggak batal wudhu. Kalau sekiranya nggak ada pendapat ulama Syafi'iyah mengatakan tidak batal wudhu, maka kita pindah ke mazhab tertentu. Mazhab yang mana? Ke salah satunya mesti ditentukan. Mazhab Imam Malik misalnya, mazhab Imam Abu Hanifah. Nah, kita katakan dari awal saya pindah ke mazhab Imam Malik sebelum berwudu. Nah, setelah dia berwudu, ketika dia mau berwudu, dia niatkan saya berwudu di mazhab Imam Malik. Lalu bagaimana caranya dia mengamalkan mazhab Imam Malik sementara dia tidak mempelajarinya? Sangat mudah sekali, yaitu amalkan seluruh perkara sunnah dan mazhab Imam Syafi'i. Usap kepala seluruhnya, jangan sebagian. Menggosok tubuh digosok-gosok, jangan hanya dialirkan air. Jari disela-selangi, jenggot disela-selangi, basah bagian dalam, basahi bagian dalam jenggot yang tebal. Apabila dia mengamalkan seluruh perkara sunnah dan mazhab Imam Syafi'i, pada saat itu dia berniat pindah pada mazhab Imam Malik, dipastikan wuduknya sudah sesuai menurut mazhab Imam Malik.
Nah, pada saat itu pergilah dia tawaf. Pergilah dia tawaf atau pergilah dia umroh, lalu ketika tawaf bersentuhan dengan wanita, wuduknya tidak batal. Nah, dengan syarat apa? Tamazzah, tafa'ala, tamazhaba, tamazhub. Nah, daripada mazhaba yumazhibu mazhaban, atau tamazhaba, tafa'ala, tamazhaba, dari bab fa'lala yufa'lilu, mazhaba yumazhibu. Nah, tamazhab, bermazhab, artinya pindah ke mazhab dengan mazhab yang dia tentukan. Pilihannya hanya dari 4 mazhab, tidak boleh kepada yang lain. Tidak boleh dia pindah kepada mazhab Imam Sauri, tidak boleh dia pindah mazhab Imam Auza'i, tidak boleh dia pindah pada mazhab apalagi mazhab Az-Zahiri. Nah, tidak boleh. Itu mic-nya hidup. Ambil. La ghairiha, tidak boleh selainnya 4 mazhab, harus kepada yang 4 saja. Wa in amila bil awwali intiqalu ila ghairihi bil kulliyah. Wa in amila bil awwali al intiqalu ila ghairihi bil kulliyah, ay ghairul awwali bil kulliyah, kayan taklu min mazhab Syafi'i ila mazhab Abi Hanifah radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa in amila, kita antum apa? Hah? Summa lahu summa lahu wa in amila bil awwali. Nah, kemudian boleh baginya seseorang awam, ami, wa in amila bil awwali, walaupun dia telah beramal dengan mazhab pertama, apa yang boleh? Al intiqalu, oleh berpindah kepada selainnya mazhab dengan keseluruhan, dengan cara keseluruhan. Maksudnya apa keseluruhan? Kalau tawaf dengan wuduk-wuduknya, kalau sholat dari toharohnya, kalau bayar fidyah dengan niat umrohnya. Dan fidyahnya ikut Hanafi, umrohnya niat ikut Imam Syafi'i, nggak boleh. Dari awal dia ihram tuh pakai mazhab Imam Abu Hanifah, maka fidyahnya boleh pakai Imam Abu Hanifah. Atau seperti dalam bayar zakat fitrah. Nah, dalam membayar zakat fitrah ini sebahagian besar masyarakat kita membayar zakat fitrah dengan uang ini tidak ikut mazhab secara kulli, secara totalitas, tapi cuman sebahagiannya doang. Contoh, dia bayar fitrah dengan nilai uang. Mazhab Malik nggak boleh, mazhab Imam Syafi'i nggak boleh, mazhab Imam Ahmad nggak boleh, mazhab Imam Abu Hanifah boleh. Oke, Anda ikut mazhab Abu Hanifah, tapi jumlah uang yang dibayarkan itu jumlah tidak sesuai dengan jumlah Imam Abu Hanifah. Jumlahnya jumlah Imam Syafi'i dia pakai 2,8 on, hampir 3 kilo. Sementara menurut mazhab Imam Abu Hanifah, satu sok itu 4 kilogram. Nah, berarti dia mengikuti tidak secara total. Sah dengan uang iya, Hanafi, tapi jumlahnya enggak Hanafi, dia jumlahnya Syafi'i. Ikut Syafi'i jumlahnya iya, tapi ikut pembayaran dah ikut Hanafi. Jadi
orang Padang bilang sakaret ular sakaret balui. Nah, enggak total. Maka dikatakan di sini, walaupun dia sudah beramal di mazhab pertama dari dunia lahirnya, di Indonesia dia Syafi'i, boleh dia pindah kepada mazhab Hanafi atau Maliki, yang penting bil kulliyah, secara total dari wudunya. Enggak boleh dia wuduk menurut mazhab Imam Syafi'i, lepas itu dia tawaf, ketika tawaf bersentuhan dengan wanita, saya Hanafi. Nah, enggak boleh hanya yang kata doang. Dari awal tadi itu tempat wuduk kamu cebok tadi itu udah pakai Hanafi. Nah, au fil masail bisyartin alla yatatabba'ar rukhas, atau boleh juga dia berpindah kepada mazhab yang lain pada masalah-masalah dengan syarat dia tidak mencari-cari yang ringan-ringan. Bisyarti alla yatatabba'a, dengan syarat bahwa dia tidak mencari-cari ar-rukhasa, yang ringan-ringan. Mana contohnya mencari yang ringan-ringan? Bi ayyakhuza min kulli mazhabin bil ashalimin, dengan bahwa dia mengambil dari setiap mazhab dengan yang mudah darinya mazhab. Nah, dia pelajari mazhab Imam Syafi'i, dia ambil yang mudah-mudah. Dampak wuduk contohnya apa? Nyapu kepala sebagian doang, 3 helai rambut cukup, digosok-gosok nggak perlu, menyisir menyela-nyeli jenggot nggak perlu, menyela-nyelangi anak jari nggak perlu, mencucinya cukup sekali doang. Kemudian nggak batal wudhu dengan berbunyinya perut. Nah, kalau ikut mazhab Imam Abu Hanifah, nyentuh kemaluan nggak batal wudhu. Ambil mazhab Imam Malik, nyentuh wanita nggak batal wudhu, mencium istri nggak ada masalah, yang penting nggak syahwat. Kemudian yang berat-beratnya nggak mau. Menurut Imam Malik, keluar darah ulang wuduk lagi, dia nggak ikut. Dia ikut Syafi'i, nggak batal wuduk kok keluar darah. Syafi'i itu mengatakan begitu. Kamu nyentuh wanita, Maliki katakan nggak batal wuduk, dia nggak ada masalah. Kamu nyentuh kemaluan, Hanafi katakan nggak apa-apa. Jadi semua ringan-ringan dirangkum dia, jadilah mazhab dia sendiri. Nah, kalau demikian adanya, fasiqo fasaqo yafsuku, maka fasik ia seseorang dengannya cara demikian menurut pendapat yang kuat. Naam. Wa fil khadim an ba'dil muhtatin, dalam Al-Khadim, nama kitab, dikutip pendapat dari sebagian muhtatin, orang-orang yang ihtiyat, orang-orang yang berhati-hati. Apa terdapat dalam kitab Khadim? Al-aula liman ibtuliya biwaswasin, yang terbaik bagi orang yang dicoba dengan waswas, yang dapat musibah dengan waswas, al-akhzu, mengambil bil khafi, dengan yang paling ringan, warukhas, dan yang ringan-ringan. Al-khafi wa rukhas sama maknanya, yang rukhsah li'alla yazdada, supaya tidak bertambah ia waswas. Kalau bertambah waswasnya, fa yakhruju anis syar'i, maka dia akan keluar dari syarak. Nah, dia akan keluar dari syarak. Jadi kalau orang waswas misalnya dalam sholat, kenapa dia waswas? Kenapa pakai pendapat yang kuat yang mengatakan wajib menyertakan niat dari awal takbir sampai akhir, Allahu Akbar. Itu pendapat yang dia pakai. Sebab pendapat itu, maka dia takbirnya banyak, dia azan, dia iqamah,
masbuk 3 rakaat. Nah, bagaimana bentuk was-wasnya itu? Nah, orang yang di tipenya seperti itu, ambil pendapat yang ringan-ringan saja. Apa pendapat yang ringan? Cukup sertakan niat di pertengahan takbir, nggak mesti serentak dari awal. Boleh juga dahulu niat dikit daripada takbir. Supaya apa? Supaya wasnya nggak bertambah. Kalau bertambah was-wasnya, dia nanti akan keluar daripada batasan-batasan agama. Sudah membuat satu contoh dalam agama, contoh yang nggak pernah ada di zaman Nabi, bahkan tidak ada di zaman siapa saja. Dia azan, dia iqamah, masuk 3 rakaat. Kamu nggak pernah dicontohkan oleh sahabat itu. Allah, Allah, Allah. Allah, pukul pundaknya mereka, baru hilang was-was. Nah, kalau sampai tahap model itu, ambil yang ringan saja, biar was-wasnya nggak hilang, was-wasnya nggak bertambah. Walididdihi, bagi orang lawannya. Siapa lawannya? Kita was-was. Orang nggak was-was, bukan itu lawannya. Ambil yang ringan saja. Orang yang cuek dengan ibadah. Nah, nggak ada was-was sedikit pun. Kinjak teh ayam ya sholat. Nah, baru saja celananya kotor, sholat. Ke WC kaki celananya nggak digulung, sholat. Wudhu asalan, pokoknya asalan semuanya. Nah, orang yang seperti itu akhzu bil athqal, dia dianjurkan mengambil yang berat-berat. Nah, mengambil yang berat-berat, li alla yakhruja anil ibahah, supaya dia tidak keluar dari perkara mubah, dari perkara ibahah, membolehkan. Nah, itulah orang was-was. Ambil yang berat supaya dia lebih teratur ibadahnya. Maka bagi orang yang baru belajar, ketat. Anak yang baru belajar sholat misalnya, kakinya nggak lurus, kakinya bengkok dalam rukuk, dalam sujud, kita katakan ulang lagi sholat kamu. Kenapa, Pak? Kaki kamu nggak lurus waktu sujud. Nah, dijagalah sholatnya lurus kakinya. Nanti dewasa pikir, nggak batal sholat saya dulu tuh, tapi suruh deh bapak ulang. Apa maksudnya ini? Oh, berarti harus komitmen dari awal. Nah, dia sholat senyum-senyum, sholatnya batal nggak? Tidak. Enggak. Bagi anak-anak harus disuruh ulang, ulang lagi sholat. Kenapa kamu senyum-senyum tadi? Nah, itu namanya askal. Untuk tarbiyah, untuk si diddih, orang yang cuek dengan ibadah, suruh ambil yang berat-berat. Pendapat itu diulas di dalam kitab Khadim. Wa alla yulaffiqu baina qaulaini, bahwa tidak talfik ia seseorang antara dua pendapat. Tidak talfik. Talfik itu arti dasarnya apa? Merapatkan, menggabungkan antara dua kaul, yatawalladu minhuma, yang lahir dari keduanya dua kaul, hakikat murakkabah, hakikat murakkabah, hakikat rangkaian ibadah yang tidak mengatakan dengannya hakikat murakkabah oleh masing-masing dari keduanya dua kaum. Seperti contoh yang mudah, zakat fitrah dengan uang. Katakanlah 1 liter beras itu 15.000, 3 liter 45.000. Nah, dia bayar zakat fitrahnya 45.000 dengan uang rupiah. Siapa kira-kira ulama mengatakan sah zakat fitrahnya? Ada? Ada? Dia bayar zakat fitrah dengan nilai 45.000, senilai 3 kilo beras. Siapa yang mengatakan pendapat fitrahnya sah? Nggak ada satupun.
Dia tanya sama Imam Syafi'i, wah Imam Syafi'i, bagaimana fitrah saya? Nggak sah. Kenapa nggak sah? Karena kamu bayar pakai uang. Datang kepada mazhab Imam Ahmad, tidak sah, kamu bayar pakai uang. Datang pada mazhab Imam Malik, Imam Malik katakan tidak sah, kamu bayar pakai uang. Datang pada mazhab Imam Abu Hanifah, fitrah kamu juga tidak sah karena kurang. Nah, itu namanya talfik, menggabungkan dua kaul sehingga muncul hakikat muraqqabah. Apa itu hakikat muraqqabah? Rangkaian ibadah yang satu pun ulama nggak ada yang bilang sah. Nah, satu pun ulama nggak bilang sah. Misal begini, wudu. Ketika dia wudu, dia cuci sebagian kepala. Sah nggak wudunya menurut mazhab? Siapa yang mengatakan sah? Imam Syafi'i. Oke. Selesai berwudu, dia sentuh wanita, lalu dia sholat. Sah nggak sholatnya? Ada nggak ulama mengatakan sholatnya sah? Hah? Siapa? Saya ulang lagi. Seseorang wudu, mengusap sebagian kepala. Selepas itu dia sentuh sama wanita. Kemudian dia sholat. Adakah ulama mengatakan sholatnya sah? Nggak ada satupun. Dia datang pada Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, sholat kamu batal karena kamu nyentuh. Datang pada mazhab Imam Malik, sholat kamu tidak sah karena wuduk kamu hanya menyapu Sebagian kepala. Jadi tidak ada satupun yang mengatakan sah sholatnya. Nah, itu namanya talfik yang tidak dibolehkan. Nah, tapi kalau dia wudhu, dia usap kepalanya seluruhnya, kemudian dia sentuh wanita, lalu dia sholat, ada ulama mengatakan sah? Ada. Siapa? Imam Malik. Nah, Imam Malik mengatakan sah. Kenapa? Wudhunya sah menurut Imam Malik, karena nyapu kepala semuanya. Tapi kalau separuh kata Imam Malik nggak sah. Nah, itulah yang hakikat daripada talfik. Seseorang tidak boleh talfik, merangkai dua kaul yang lahir dari dua kaul tersebut, yang melahirkan ia rangkaian dari dua kaul tersebut akan hakikat murakkabah, hakikat merangkai ibadah yang tidak berpendapat dengannya rangkaian ibadah oleh siapapun dari dua kaul tersebut. Nah, di dalam kitab Fatwa Syekhina Ibnu Hajar Al-Haytami, apa kata beliau? Man qallada imaman fi mas'alatin, siapa saja yang taklid kepada seorang imam dalam satu masalah, siapa saja yang taklid mengikut kepada seorang imam yang empat dalam satu masalah, niscaya itu khabar man, wajib akannya seseorang ayyajriya ala qadiyati mazhabihi fi tilkal masalah, bahwa mengikuti ia seseorang atas tuntutan mazhabnya imam, atas tuntutan mazhabnya imam pada demikian masalah, dan jami'i ma yata'allaku biha, seluruh perkara-perkara yang berkaitan ia dengannya masalah. Apabila seseorang mengikuti satu mazhab dalam satu permasalahan hukum, maka dia mesti mengikuti imam tersebut dalam masalah itu dan seluruh hal-hal yang berkaitan dengan masalah itu. Misalnya, dia mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah dalam bab warisan, maka dia akan wajib mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah dalam semua hukum hakam yang berkaitan dengan warisan.
apabila dia mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah di dalam bab puasa, maka sahurnya harus ikut mazhab Imam Abu Hanifah, kemudian bukanya ikut mazhab Imam Abu Hanifah. Semua yang berkaitan dengan puasa, termasuk iktikafnya. Nah, begitu juga dalam ibadah solat, harus mengikuti mazhab imam tersebut, mulai daripada toharohnya, mulai daripada syarat dan ketentuan di dalam melaksanakan ibadah solat tersebut. Misal, dia ikut mazhab Imam Abu Hanifah dalam wudu, kemudian dia bergabung solat jamaah. Ketika gabung solat jamaah, dia sendirian di belakang dalam shaf. Apa hukum solatnya? Sendirian dia di belakang, nggak masuk dalam shaf, nggak muat. Orang ditarik ke belakang juga nggak mau. Apa hukum solatnya? Batal. Dia ulang lagi. Nah, nggak boleh dikatakan sama Imam Syafi'i makruh saja solat saf, fadilah jamaah saya nggak dapat. Tapi dia harus ikut mengatakan mazhab Imam Abu Hanifah batal solatnya. Kenapa? Karena wuduknya ikut itu tadi. Maka ketika dia ikut masalah wuduk, masalah solat, harus ikut mazhab Imam Abu Hanifah. Nah, saya pahami. Khair. Itu materi ini, materi contohnya saja. Satu ni materi daurah mazhabul arba'ah, enggak usah dipikirin, contoh doang. Nah, fayalzamu manin harafa an ainil qiblah, maka wajib kepada seseorang yang berpaling ia dari ain kiblat, dari ain Ka'bah, dan dia solat ke arahnya Ka'bah, hal keadaan dia taklid dengan mazhab Imam Abu Hanifah, masalan sebagai contoh. Apa yang wajib? Ayam saha fi wudu'ihi, bahwa dia mengusap pada saat berwuduknya dari kepala qadran nasiyah, ukuran ubun-ubun. Wa alla yasila min badanihi ba'dal wudu' damun, tidak mengalir dari badannya setelah berwuduk oleh darah. Wa ma asbaha dzalik, dan apa saja yang berhubungan dengan demikian. Wa illa, jika tidak, dia tidak mengusap ketika wuduk seukuran ubun-ubun, hanya 3 lembar doang. Setelah berwuduk keluar darah dari tubuhnya, kanat salatuhu batilatan, adalah salatnya seseorang itu dihukum batal bittifaqil mazhabain, dengan sepakat dua mazhab. Fal yatafattan lidzalik, maka hendaklah dia betul-betul memahami hal itu. Nah, okey. Ada permasalahan menghadap Ka'bah, ada masalah menghadap jihad Ka'bah. Yang wajib dalam mazhab kita apa? Arahnya Ka'bah. Yang wajib mazhab kita apa? Menghadap ke ain Ka'bah. Ini Ka'bah. Nah, Ka'bah ada subur sana. Ini Ka'bah. Bagi dalam mazhab Imam Syafi'i, orang yang solat di sekitaran Masjidil Haram, orang yang solat di dekat Ka'bah, itu harus sejajar badannya dengan Ka'bah. Sejajar di madhab ain Ka'bah. Sini juga, sini juga harus madhab ain Ka'bah. Ini mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Abu Hanifah enggak perlu. Dia salat sini sah nih. Ini Ka'bah, ini dia salat. Kemana dia madhab? Kemana dia madhab? Ke sana.
Dia nggak hadap Ka'bah. Bukan dia bukan begini. Dia begini. Madhabnya ke sana. Nah, sana kan sudah arah Ka'bah. Madhab ke situ. Sah. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Sampai situ boleh? Dia pahami? Sudah? Jadi mazhab Imam Syafi'i, kalau kita sholat di dekat Ka'bah, mesti badan kita itu mengarah ke Ka'bah. Mazhab Imam Abu Hanifah nggak perlu. Yang penting Ka'bah di sana, kita ke sana udah. Ini Ka'bah, lurus saja softnya boleh. Lurus panjang, nggak mesti bulat. Lurus saja cukup. Kenapa dia menghadap ke arah Ka'bah? Nah, kalau dia solat menghadap ke arah Ka'bah, bukan kepada ain Ka'bah, ketika wuduknya tadi, dia ngusap cuma dikit ini saja. Enggak seluruh kepala, cuma dikit saja. Karena mazhab Imam Abu Hanifah harus satu ubun-ubun. Ambil air satu tapak tangan, itu baru sah. Mazhab Imam Malik semuanya. Mazhab Imam Syafi'i satu helai rambut sebagainya boleh. Itu dah sah. Wuduknya seperti itu tadi. Nggak mau basah pecinya, sini saja. Kemudian setelah berwuduk nggak boleh keluar darah, nggak boleh keluar nanah. Nah, sementara ketika wuduk tadi dia nggak sampai sebesar ubun dia usap. Selesai berwuduk tadi, dia keinjak paku, berdarah kakinya, dia cuci kakinya, nggak ulang wuduk lagi. Maka solat orang ini, kalau dia solat tidak menghadap ke Ka'bah tapi ke arah Ka'bah, solatnya sepakat dua mazhab batal. Ini tidak boleh dilakukan. Kenapa? Tanya sama Imam Syafi'i, Pak Syafi'i, solat sah enggak? Kata Pak Syafi'i, wuduk kamu sah. Karena kamu sudah mengusap sebagai rambut dan kamu keluar darah itu enggak ada masalah. Tapi solat kamu batal menurut saya. Kenapa batal? Karena hadapnya kamu ke arah Ka'bah, bukan ke Ka'bah itu sendiri. Padahal kamu di Masjidil Haram. Kecuali kamu di Indonesia, baru ke arah. Karena nggak mungkin kita sentuhkan ain Ka'bah. Kecuali antum mbah bolong. Nah, kalau mbah bolong sah. Kan nggak percaya kiblat masjid saya benar? Oh enggak, nih. Nampak? Oh, nampak Ka'bah di lengan bajunya. Nah, itu mbah bolong, murid Sunan apa? Wali Songo. Nah, kalau kita suruh lihat gini, apa nampak? Nah, kelambu Ka'bah. Kelabunya aja nampak saya, Ka'bahnya nggak ada. Nah, datang dia pada mazhab Abu Hanifah. Kata mazhab Abu Hanifah, solat kamu sah. Cara solat kamu udah benar menurut saya, tapi nggak sah. Kenapa nggak sah? Wuduk kamu tadi itu, selesai wuduk kamu keluar darah, nggak ulang wuduk lagi. Nah, itu yang namanya talfiq. Nah, maka solatnya batal sepakat dua mazhab. Fal yatafattan lidzalik, hendak dia memastikan atau menyikapi bagi hal demikian. Intaha, habis ya fatwa Syekhuna. Wa wafaqahu, sepakat dengan Syekhuna oleh Allamah Abdullah Abu Makhramah Al-Adani. Wa zada, beliau menambahkan, faqala, beliau berkata, qad saraha bihadza syarti, sungguh telah menyampaikan secara terang-terangan dengan ini syarat, alladzi zakarna, yang telah kami sebutkan akannya syarat, oleh ghairu wahidin, tidak satu orang. Tidak satu orang, artinya banyak orang dari ulama muhakkikin, baik itu dari ahli usul dan ahli fikih. Di antara mereka Imam Ibnu Daqiqil Aid, di antara mereka adalah Imam Subuki. Mengutip juga akannya pendapat oleh Imam Asnawi di dalam kitab Tamhid dari Imam Iraqi. Bahkan mengutip juga akannya pendapat oleh Imam Rafi'i di dalam kitab Aziz dari Qadi Husain. Intaha. Nah, jadi banyak ulama yang bersikap seperti itu,
mengatakan jangan sampai rangkaian ibadah yang kita lakukan tidak ada satu ulama mazhab yang mengatakan sah. Itu talfik yang nggak boleh. Tapi kalau kita gabung mazhab tersebut dengan yang kuat-kuatnya, yang ketat-ketatnya, nggak apa-apa. Contoh, dia wudhu seluruh tubuh dibasahi, maksudnya seluruh anggota wudhu, kepala diusap semuanya, kemudian bunyi perutnya, dia ulang wudhu lagi, keluar darahnya, dia ulang wudhu lagi, kemudian menghadap, nggak mau ke arah kiblat tapi ke ain kiblat, kemudian dia gosok-gosok anggota tubuhnya, dia selang-selangi jenggotnya, sehingga kalau ibadah solatnya diadili 4 mazhab, keempat mazhab mengatakan solat kamu sah. Nah, itu yang mantap. Itu namanya ihtiyat. Mana caranya? Caranya kita lakukan ibadah seluruh sunnahnya, diamalkan seluruh sunnah-sunnahnya menurut mazhab Imam Syafi'i, itu dipastikan 4 mazhab sepakat akan sah. Nah, apa sunnah wudu? Nyapu seluruh kepala, menyela-nyelangi anggota tubuh. Kata Imam Malik katakan wajib, menyela-nyelangi jenggot. Sunnah berwuduk lagi setelah bekam karena keluar darah. Sunnah wuduk lagi setelah makan daging onta. Sunnah wuduk lagi setelah menyentuh paha. Kemaluan wajib. Nah, setelah menyentuh paha, bismillah. Sunnah wuduk lagi setelah menyentuh untayan. Nah, untayan bahasa Arab, untayan bahasa Indonesia. Titik. Qala Syekhuna, berkata guru kita Syekh Muhakkik Ibnu Ziyad rahimahullahu ta'ala dalam kitab fatwanya, innalladzi fahimnahu, sesungguhnya pendapat yang kami pahami akannya pendapat, min amsilatihim, dari orang-orang sekelas mereka ulama yang telah disebutkan, anna tarkibal qadiha, sesungguhnya merangkai yang qadih. Nah, merangkai yang qadih, yang tidak baik, innama yamtani'u, hanya saja terlarang ia merangkai, idza kana fi qadiyatin wahidah, apabila di dalam qadiyah yang sama. Apabila di dalam qadiyah yang sama. Tapi apabila dalam qadiyah yang berbeda, nggak apa-apa. Puasanya menurut mazhab Imam Ahmad, salatnya menurut mazhab Imam Syafi'i, zakatnya menurut mazhab Imam Hanafi, haji umrohnya menurut mazhab Imam Maliki, syahadatnya menurut mazhab Imam lima, syahadat, solat, puasa, haji, zakat. Solat Syafi'i, puasa Hanafi, zakat Hambali, haji Maliki, syahadat nah, syahadat nggak ada beda mazhab syahadat. Nah, kalau model itu nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Karena qadiyahnya berbeda. Itu masuk qadiyah tadi. Jadi hanya saja merangkai yang dilarang itu terlarang apabila dia pada qadiyah yang sama. Famin amsilatihim, maka juga diriwayatkan dari orang yang sekelas mereka ulama, amsilatihim ay litaklidil al-mudir, amsilatihim di situ. Oh, salah berarti tadi. Amsilatihim itu salah. Ulang. Berkata Syekhuna Muhakkik Ibnu Ziyad rahimahullah ta'ala dalam kitab fatwanya, sesungguhnya pendapat yang kami pahami akannya, min amsilatihim, termasuk dari bagian
contoh-contoh yang tidak boleh taklid. Contoh-contoh boleh padanya taklid dan yang tidak boleh taklid. Nah, artinya nggak boleh digabung-gabung, yaitu merangkai. Sesungguhnya merangkai yang tidak diperbolehkan, hanya saja tercegah, hanya saja terlarang apabila ada yang merangkai dalam qadiyah yang sama. Pamin amsilatihim, maka diantara contoh-contohnya juga adalah idza tawaddoa, apabila berwudu ia seseorang, wala masa, dan bersentuhan ia seseorang dengan wanita ajnabi. Kenapa? Taklidan li Imam Abi Hanifah. Lalu karena dia taklid pada Imam Abu Hanifah. Kenapa? Menurut mazhab Imam Abu Hanifah enggak batal wudu menyentuh dengan wanita ajnabi. Waqta soda, dan iktisad ia seseorang. Iktisad itu bukan iktasoda, iftasoda. Ya. Dan melakukan fasad ia seseorang. Fasdu. Sekarang dah mudah terjemahkan fasdu. Dan fasdu ia seseorang. Kenapa dia fasdu? Mengeluarkan darah kan batal wudu menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Dia ikut mazhab Imam Syafi'i. Namun summa sholat, kemudian solat ia seseorang. Ketika dia wudu, dia sentuh wanita. Setelah dia sentuh wanita, dia pergi bekam. Setelah bekam, dia langsung solat. Fasolatu batilatun, solatnya seseorang itu batal dengan sepakat dua imam. Litifakil imamaini ala butlani dzalik, karena sepakat dua imam atas batal demikian ibadah solat. Kenapa Imam Abu Hanifah mengatakan solatnya batal? Karena dia tidak mengulangi ketika darah. Karena darahnya keluar setelah berwudu. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan solatnya batal? Karena menyentuh wanita ajnabi. Itu yang namanya yang tidak boleh. Di antara contoh-contoh yang tidak boleh. Wa kadzalik, begitu juga idza tawaddoa, apabila berwudu ia seseorang, wa massa bila syahwatin, dan menyentuh ia seseorang, menyentuh wanita ajnabi dengan tanpa syahwat. Nah, taklid pada Imam Malik. Walam yudlik, dan tidak menggosok-gosok ia seseorang. Ketika berwudu dia tidak menggosok-gosok anggota tubuhnya. Dia siram-siram doang. Kenapa? Karena taklid pada Imam Syafi'i. Summa sholat, kemudian dia sholat. Fa sholatu batilah, maka sholatnya batal karena sepakat dua imam atas batal wudunya. Bi dittifaqil imamain, karena sepakat dua imam atas batal sucinya seseorang. Menurut Imam Syafi'i, kenapa batal wudunya? Nyentuh wanita. Menurut Imam Malik, kenapa batal wudunya? Karena tidak menggosok-gosok ketika berwudu. Bi khilafima idza kana tarkibu min qadiyatain, dengan sebalik kejadian apabila adalah merangkai, apabila adalah menterkib, menggabung dari dua qadiyah. Falladhi yazhar, maka pendapat yang jelas, anna dzalika, sesungguhnya demikian, merangkai dua qadiyah yang berbeda, ghairu qadihin, itu tidak dicela pada taklid. Nah, mana contohnya? Ini bukan contoh, perbandingannya. Kama, sebagaimana idza tawaddoa, apabila berwudu ia seseorang, wa masaha ba'da ra'si, dan mengusap ia seseorang sebagian kepalanya, summa shalla ilal jihah, kemudian salat ia seseorang ke arah apa?
arah Ka'bah. Kenapa? Karena taklid kepada Imam Abu Hanifah. Falladhi yazharu, maka pendapat yang jelas itu sah ibadah salatnya. Nah, pendapat yang jelas itu sah ibadah salatnya. Kenapa sah? Karena sesungguhnya dua imam lam yattafiqa, tidak sepakat keduanya dua imam atas batal sucinya seseorang, atas batal sucinya seseorang. Nah, fa innal khilafa fiha bihali, maka sesungguhnya khilaf padanya apa? Batal sah salatnya. Fiha padanya toharo, maka sesungguhnya khilaf padanya toharo itu dengan keadaannya seseorang. La yuqalu ittafaqa ala butlani salati, juga tidak boleh dikatakan sepakat keduanya dua imam atas batal ibadah salatnya seseorang. Kenapa tidak boleh dikatakan demikian? Li'anna naqulu, karena sesungguhnya kita mengatakan ini ittifaq. Karena sesungguhnya kita mengatakan ini ittifaq yang muncul dari tarkib, yang muncul dari merangkai pada dua qadiyah yang berbeda. Nah, pada kedua qadiyah yang berbeda. Nah, kita ulang. Dia berwudu. Dalam wudu dia usap sebagian kepala. Kemudian dia solat ke arah Ka'bah, kiblat. Taklid pada Imam Abu Hanifah. Menurut Imam Abu Hanifah, apakah wudunya sah? Hah? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena dia menyapu sebagian kepala saja, tidak di ubun-ubun. Nah, tidak di ubun-ubun. Kemudian menurut mazhab Imam Syafi'i, apakah ibadah salatnya sah? Tidak sah. Karena menurut mazhab Imam Syafi'i, dia menghadapnya ke arah, harusnya adalah ke ain kiblat. Nah, talfik yang seperti ini dibolehkan atau tidak? Talfik yang seperti ini dibolehkan atau tidak? Kata ulama boleh. Kenapa boleh? Karena dalam satu qadiyah, yaitu qadiyah wudu, tidak ditemukan kesepakatan ulama wudunya batal. Yang batal itu menurut siapa? Hanifah doang. Imam Syafi'i ada yang mengatakan batal? Tidak. Hanya saja menurut Imam Syafi'i salatnya enggak sah. Tapi menurut mazhab Imam Abu Hanifah salatnya sah. Jadi ikhtilaf di sana itu terjadi karena merakit dua qadiyah yang berbeda. Satu qadiyah wudu, satu qadiyah salat. Beda sama yang tadi. Yang tadi itu sepakat dua imam mengatakan wudunya batal. Kenapa? Sama-sama. Karena dia dalam waktu yang sama dia menyentuh wanita, dalam waktu yang sama dia berbekam. Tanya sama Imam Syafi'i, karena batal wudunya karena nyentuh wanita. Tanya sama Imam Abu Hanifah, batal wudunya karena bekam. Jadi sepakat dua ulama mengatakan wudunya batal. Itu kan dalam mazhab Imam Malik, ketika dia berwudu dia tidak menggosok-gosok, dalam waktu yang sama dia menyentuh wanita tanpa syahwat. Kata Imam Syafi'i, wuduk kamu batal. Kenapa? Karena nyentuh wanita
Menurut mazhab Imam Malik wuduk kamu batal. Kenapa? Tidak menggosok-gosok. Jadi sepakat dua ulama mazhabnya apa? Sepakat dua ulama mazhab mengatakan wuduknya batal. Dalam qadiyah yang masalah ini sama enggak? Sama enggak? Tidak sama. Kenapa? Karena menurut mazhab Imam Syafi'i wuduknya betul. Karena dia tidak usah sebagian kepala. Walaupun menurut mazhab Imam Abu Hanifah wuduknya enggak sah. Tapi dalam qadiyah salat menurut mazhab Imam Syafi'i batal. Tapi dalam masalah wuduk wuduk sah. Mazhab Hanafi wuduk salatnya sah, wuduknya batal. Jadi qadiyahnya berbeda. Nah, contoh seperti itu kata Imam Zainuddin itu boleh. Nah, karena qadiyah yang berbeda. Tapi untuk pendapat yang ihtiyat, yang lebih berhati-hati, katakan qadiyah itu sama saja. Wuduk dan salat itu satu rangkaian, ikut pendapat yang tadi. Kenapa ikut pendapat yang tadi? Apabila seseorang ikut satu masalah dalam satu mazhab, dia akan ikut semua yang berkaitan dengan mazhab itu. Salat ikut mazhab Hanafi, wuduknya semuanya ikut Hanafi. Nah, itu pendapat yang kuat. Nah, walladzi fahimnahu, pendapat yang kami pahami akannya, annahu ghairu qadih, sesungguhnya seorang yang mana? Seorang yang tadi yang mana? Wuduknya mengusap sebagian kepala, salatnya menghadap ke arah kiblat, bukan ke arah kiblat. Nah, sesungguhnya orang itu tidaklah tercela di dalam taklid. Itu pendapat yang kami pahami. Dia enggak tercela dalam taklid. Wa misluhu, contohnya lagi yang sama dengan demikian adalah idza qalladal imama Ahmad, apabila taklid ia seseorang dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, dalam hal annal aurata sawatan, sesungguhnya aurat itu sawatan, kubul sama dubur. Jadi solat Imam Ahmad bin Hanbal pakai color dasar. Nah, yang penting menutupi kubul duburnya full tertutup. Ya, bolehlah katakan celana SD dia pakai. Nah, tertutup di bawah pusar, tertutup di bawah kemaluan sedikit. Paha, lutut nampak, pusar nampak. Ya solat. Allahu Akbar. Nah, apa hukumnya? Menurut Imam Ahmad sah. Nah, inilah mazhab orang-orang di sebagian kampung. Mandi ramai-ramai, nggak pakai basahan, pakai color. Nah, ada color hijau, ada color merah, macam-macam colornya. Nah, menurut mazhab Imam Ahmad itu sah, nggak buka aurat dia, sholat aja begitu sah. Tapi wa ka'anna tarakal madmadah, wa kana itu betul. Wa kana, dan ada ia seseorang tarakal madmadah, dia meninggalkan berkumur-kumur, dia meninggalkan istinsaq, dia meninggalkan membaca bismillah, alladzi yaqulul imamu Ahmad, pendapat yang mengatakan oleh Imam Ahmad dengan wajib hal demikian. Nah, wuduknya tadi enggak kumur-kumur dia. Wuduknya enggak istinsaq. Wuduknya enggak baca basmalah, tapi salatnya pakai kolor doang. Bagaimana ibadah salatnya? Falladzi yazhar, maka pendapat yang jelas itu sah ibadah salatnya. Nah, sah ibadah salatnya idza qalladahu, apabila mengikut ia seseorang akannya Imam Ahmad dalam kadar aurat. Li'annahuma, karena sesungguhnya kedua-duanya Imam Ahmad dan Imam Syafi'i lam yattafiqa, tidak sepakat kedua-duanya
atas batal sucinya yang dia merupakan qadiyah yang sama. Apakah menurut Imam Syafi'i orang yang tidak kumur-kumur, orang yang tidak istinsya, orang yang tidak baca basmalah batal wuduknya? Tidak, hanya Imam Ahmad saja yang mengatakan batal. Berarti satu qadiyah wudu ada satu imam mengatakan sah. Wala yuqdahu fi dzalik ittifaquhuma ala butlanas salati, dan seseorang itu tidak dicela. Wala yuqdahu, tidak dicela ia seseorang fi dzalika pada demikian, karena sepakat keduanya dua imam atas batal ibadah solatnya. Nah, menurut Imam Ahmad bin Hanbal sah nggak salat orang tadi? Menurut Imam Ahmad bin Hanbal sah salat orang tadi? Kenapa tidak sah? Karena wuduknya batal. Karena wuduknya tidak sah. Menurut Imam Syafi'i sah salatnya? Sah. Karena suci. Sah? Tidak. Kenapa? Salatnya pakai kolor doang. Jadi Imam Ahmad mengatakan salatnya tidak sah, Imam Syafi'i mengatakan salatnya tidak sah, maka kita tidak boleh mengatakan salatnya batal walaupun sepakat dua imam mengatakan salatnya batal. Kenapa? Fa innahu tarkibun min qadiyatain, karena hasil tidak batal itu muncul daripada rangkaian, merangkai dari dua qadiyah. Ya, kalau kita rangkai dua qadiyah, iyalah. Coba pandang solatnya menurut mazhab Imam Ahmad saja. Sah nggak? Solatnya saja yang dipandang. Sah. Kenapa Imam Ahmad bilang nggak sah? Karena melihat ke wuduk tadi, kan merangkai wuduk dan solat melahirkan fatwa tidak sah, itu nggak ada masalah. Kan gara-gara merangkai baru batal. Kalau nggak dirangkai batal nggak? Nggak batal. Katakan Imam Ahmad tuh boleh solat dengan menutup kubul dan dubur saja. Wa huwa ghairu qadih fit taqlid, itu tidak tercela di dalam taklid sebagaimana memahami akannya, memberikan pemahaman akannya oleh contoh-contoh mereka ulama. Wa qad ra'aitu, sungguh aku pernah melihat di dalam fatwa Imam Bulkini, ma yaqtadi, sebuah ungkapan yang memiliki pemahaman, ma yaqtadi, sesuatu yang bermaksud, anna tarkiba bainal qadiyatain ghairu qadih, merangkai antara dua qadiyah itu tidak tercela. Intaha mulakhasan, habis ia fatwa Imam Bulkini secara ringkas. Nah, untuk menyampaikan fatwa ini perlu hati-hati. Sebaiknya tidak disampaikan seperti ini. Takut nanti ibadah orang banyak diambang syubhat. Maka yang biasa kita sampaikan, sholat dan wudhu satu rangkaian, nggak boleh dipisah-pisah. Kenapa nggak boleh dipisah-pisah? Karena sholatnya tadi itu sudah sepakat dua imam mengatakan batal. Walaupun kesepakatan itu muncul dari merangkai wudhu dan sholat, dari memandang kedua-duanya. Tapi kalau pandang satu-satu nggak batal. Tapi karena dipandang kedua-duanya jadi batal. Nah, ini perlu kita elakkan masyarakat dari hal yang ini. Tutimmatun yalzamu muhtajan, wajib terhadap orang yang memerlukan, istifta'u alimin adilin urifa ahliyatuhu atau arafa ahliyatahu, wajib terhadap orang yang memerlukan oleh minta fatwa kepada orang alim yang adil, yang mengenal ia seseorang akan keahliannya orang alim.
Itu poin pertama dalam tutimah ini. Kalau kita tidak tahu dalam masalah hukum, muamalah, muasyarah, munakahat, ibadat, masalah apa saja dalam hal agama, kita sebagai orang awam hanya kepada orang alim. Alim yang mana? Alim yang adil. Orang alim yang tidak melakukan dosa besar dan tidak berkekalan di atas dosa kecil. Kemudian orang alim yang kita tahu dia memang ahli. Nah, kalau kita tahu dia tidak ahli lalu kita bertanya kepadanya, nggak boleh. Hari ini yang ada di tengah masyarakat kita adalah bertanya kepada beberapa orang alim, maka dia akan ambil pendapat yang cocok dengan seleranya. Nah, tanya sama si A, jawabannya barek mana? Dia barek mana, dia kasih jawaban. Nggak ada yang ringan Ustaz. Nggak ada Pak. Kalau talak 3 hanya nggak boleh gabung lagi. Kecuali nikah lagi si bapak dengan muhalil dan tanpa rekayasa. Pacar itu. Nah, nggak ada lagi caranya. Karena ada talak 3. Ditanya lagi si B, sama jawabannya. Ditanya si C, sama jawabannya. Tanya sama si D, boleh Pak kalau nggak sengaja? 3 tuh anggap 1. Oh, ini yang mau cari. Nah, itu baru langsung diamalkan. Itu modelnya. Nah, bertanya mau yang cari yang murah, cara yang mudah diamalkan, yang nggak memberatkan dia. Itu nggak bertanya namanya. Nah, pas kembali dia kepada istrinya. 3 hari setelah itu ditelepon oleh Ustadz dia tadi. Oh, ternyata salah fatwa siapa? Wajib ternyata muhalil. Itu balik. Nah, baru pusing nih. Kemarin 3 orang mengatakan nggak boleh, dia ngotot nyari yang boleh. Pas ketemu yang boleh, ternyata yang boleh menarik pendapatnya. Puninglah dia. Nah, caranya jangan kamu ceraikan binimu hingga nggak ada masalah. Kemudian dah sepakat nih ini mau bertanya kepada seorang alim. Ternyata dia menemukan 2 orang alim. In wajada muftiyaini, jika menemukan ia seseorang 2 tempat bertanya, bagaimana pula caranya nih? Fa ini i'taqada ahadahuma a'lama, maka jika meyakini ia seseorang akan salah satu keduanya, 2 orang alim tempat bertanya akan lebih alim, yakin dia ada salah satu yang lebih alim, ta'ayyana taqdimuhu, wajiblah, mestilah mendahulukannya yang lebih alim. Qala fi Raudhati, berkata Imam Nawawi dalam kitab Raudhah, laisa li muftin wa amilin ala mazhabina fi mas'alati dzati wajhain au qaulain ya'tamida ay ya'tamida ahadahuma bila nazarin fihi. Tidak boleh bagi seorang mufti, tidak boleh bagi seorang mufti, tidak boleh bagi seorang amil di atas mazhab kita. Amil itu orang beramal. Tidak boleh bagi seorang mufti dan orang yang beramal di atas mazhab kita dalam masalah yang punya 2 pendapat. Mas'alatin zati wajahin, dalam masalah yang punya 2 wajah. Wajah itu adalah istilah pendapat murid Imam Syafi'i, atau kaulain yang memiliki 2 kaul. Berarti masalah yang ada 2 pendapat Imam Syafi'i. Apa yang tidak boleh? Ayya'tamida ahadahuma, bahwa berpegang ia seseorang dengan salah satu keduanya 2 pendapat dengan tanpa nazar, dengan tanpa meneliti.
padanya pendapat. Fala khilafah, akhirnya tidak ada khilaf. Nah, jadi seorang mufti atau bukan mufti tapi beramal untuk diri sendiri berdasarkan mazhab Imam Syafi'i, mazhab kita maksudnya mazhab Imam Syafi'i, kalau ada satu masalah, satu kasus hukum, di dalam kasus hukum itu ada dua pendapat murid Imam Syafi'i, ada dua pendapat Imam Syafi'i, seorang mufti tidak boleh pakai salah satunya tanpa menyelidiki dan mengkaji. Nah, tanpa menyelidiki dan mengkaji, akhirnya tidak ada khilaf. Ambil aja sesuatu udah, yang lain dibuang, nggak boleh. Apa yang harus dilakukan? Bal yabahasu an arjahihima, akan tetapi membahas ia seseorang mana yang paling kuat dari keduanya dua wajah, mana yang paling kuat dari keduanya dua kaul. Dengan cara bagaimana menelitinya? Binahwi ta'akhirihi, dengan seumpama tertakhirnya dua wajah atau tertakhirnya dua kaul. Wa in kana liwahidin, walaupun adalah dua pendapat tersebut milik satu orang, walaupun adalah kedua-dua pendapat tersebut milik satu orang, misalnya milik Imam Syafi'i, walaupun kedua pendapat itu adalah pendapat Imam Syafi'i, maka orang yang ikut mazhab Imam Syafi'i enggak boleh ngambil satu saja tanpa meneliti yang lainnya. Perlu kita teliti lagi? Tidak perlu, karena sudah diteliti oleh dua imam, yaitu Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Sehingga dalam kitab Syarah Minhaj, nah, apapun kitabnya, dalam kitab Minhaj dengan syarah-syarahnya itu dijelaskan qultu al-asa, qultu al-masyhur, qultu as-sahih, qultu nassa alai Syafi'i, itu sudah ditarjih oleh Imam Nawawi. Nah, maka dikatakanlah Imam Nawawi dan Imam Rafi'i itu adalah mujtahid tarjih. Nah, mujtahid tarjih itu penting. Oh, ada di sana dua pendapat Imam Syafi'i, saya ambil satunya saja. Kenapa pertimbangan kamu ngambil satu? Kenapa nggak ambil yang lain? Oh, pokoknya saya senang yang satu ini. Nggak boleh. Pelajari dulu mana pendapat Imam Syafi'i yang duluan, mana yang akhir. Yang duluan namanya qadim, yang akhir namanya jadid. Jadid di mana? Mesir. Qadim di mana? Di Irak. Kenapa diambil yang jadid? Bertambah Di ziyadatil ilm. Kenapa tidak dibatalkan qadim? Kenapa enggak dibatalkan pendapat qadim? Al-ijtihad la yang kudu bil ijtihad. Karena kedua-duanya sama ijtihad. Ijtihad sama ijtihad tidak saling membatalkan. Titik. Ya Allah. Alhamdulillah, intaha, habis ya pendapat Imam Nawawi. Wa yajuzu tahkimus naini, boleh melantik hakim dua orang. Tahkim. Kalau hakim itu yang dilantik pemerintah. Kalau tahkim yang dilantik oleh individu. Boleh mentahkim, meminta keputusan kepada dua orang
walau min ghairi khusumatin, walaupun dari tanpa ada khusumat, walaupun tanpa ada pertengkaran, sebagaimana dalam kasus nikah, sebagaimana dalam kasus nikah. Nah, rajulan ahlan liqada'in, maaf, bukan salah arti, tapi salah resepnya. Isnaini itu fa'il dari tahkim. Ulang, boleh meminta hak hukum, boleh meminta keputusan oleh dua orang, pakai oleh karena dia fa'il. Boleh meminta keputusan, kebijakan hukum oleh dua orang, walaupun dari tanpa ada khusumat, sebagaimana pada bab nikah. Suami istri minta menjadikan satu orang sebagai wali nikah mereka. Misal TKW bertemu sama TKL, nah, atau TKP, lebih mudah TKP. Nah, tenaga kerja pria bertemu dengan TKW, tenaga kerja wanita. Cocok keduanya, ibarat pinang dibelah dua dengan kapak. Nah, kata dia, kita menikah di Saudi, tabarukan di Masjidil Haram, di belakang makam Nabi Ibrahim, atau di puncak Bukit Sofa. Nah, panggillah bapakmu datang ke sini. Nah, kata dia, mahal biaya bapak saya datang ke sini. Bagaimana caranya? Siapa menikahkan kamu? Punya saudara? Tidak. Kalau gitu kita nikah di pengadilan kedutaan, bukan kedutaan, pengadilan nikah Arab Saudi. Kalau kita nikah ke situ, ditangkap kita kedua-duanya. Nah, karena kita ilegal, pendatang haram. Lalu mana caranya kita mau nikah? Datanglah dua orang ini, cari TKE juga, TKP juga yang soleh. Nah, TKP yang soleh. Ternyata tenaga kerja pria ini tukang nyusun-nyusun Quran di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Nah, itu kan lebih soleh itu orangnya. Ke masjid aja tiap hari dia nyusun-nyusun Quran, ngisi-isi Zam-Zam. Udah tua juga orangnya. Datang sama dia, kami berdua meminta bapak menjadikan wali nikah calon saya supaya bawa nikahkan ke saya. Itu namanya apa? Tahkim. Siapa yang mentahkim? Isnain, calon suami, calon istri. Siapa yang boleh dijadikan hakim? Rajulan ahlan liqada'in, seseorang laki-laki yang ahli, boleh, yang ahli, yang layak menjadi qadi. Apa maksudnya ahlan liqada'in? Man lahu ahliyatul qada mutlaqah, orang yang baginya ada keahlian menjadi qadi secara mutlak. Nah, orang yang punya keahlian menjadi qadi secara mutlak artinya secara umum kasus-kasus fikih, tidak pada yang khusus. Demikian kejadian saja, tidak pada yang khusus, demikian kejadian saja. Kalau dia kita jadikan tahkim dalam bab faraid, dia nggak bisa. Kita jadikan dia tahkim dalam bab jinayah, dia tidak mengerti. Kalau dia jadikan tahkim soal nikah, itu yang fasih dia. Cuman soal nikah doang yang dia bisa, yang lain nggak bisa. Boleh jadikan ahli hakim? Boleh jadikan wali tahkim? Boleh? Boleh? Enggak nyambung. Padahal sudah dibaca di kitab. Saya ulang lagi. Dua orang boleh menjadikan wali hakim, seseorang boleh menjadikan wali tahkim, seorang laki-laki
yang ahli menjadi qadhi. Siapa maksudnya ahli menjadi qadhi? Man lahu ahliyatul qada mutlaqah. Orang-orang yang baginya keahlian menjadi qadhi secara mutlak, tidak pada yang khusus demikian kejadian saja. Nah, akhirnya suami istri ini mencari seseorang laki-laki untuk dijadikan wali tahkim, menjadi wali akad nikah mereka, sementara laki-laki itu tidak mengerti soal faraid, tidak mengerti soal jinayat, tidak mengerti soal fidyah, tidak mengerti soal tuduh menuduh, sumpah palsu, pinjam meminjam, sewa menyewa. Kalau kasus itu yang dihadapkan sama dia, dia nggak ngerti. Kalau soal nikah baru dia ngerti. Boleh kita nanti jadi wali tahkim? Tidak boleh. Nah, kalau nikah ahli dia, yang lain nggak ngerti, maka orang seperti itu nggak boleh kita jadikan tahkim nikah. Karena lihat syaratnya di sini, ahlan liqada ay man lahu ahliyatul qada mutlaqah, punya keahlian menjadi qadhi secara mutlak, bukan khusus kejadian itu doang. Khilaf bagi sekelompok jamaah mutaakhirin. Alhamdulillah ada khilafnya. Kalau nggak ada khilafnya, banyak yang berzina. Kenapa? Karena spesialisnya cuma nikah. Nah, kalau soal menikahkan baru dia spesialis. Nah, soal yang lain nggak ngerti. Kalau sampai nggak boleh, nggak ada ulama katakan boleh, mana jadinya itu? Nah, masalah. Alhamdulillah ada pendapat mengatakan boleh. Walau ma'a wujudi qadin, walaupun beserta ada qadhi yang ahli, walaupun beserta ada qadhi yang ahli. Khilaf bagi pengarang kitab Raudhah. Kata pengarang kitab Raudhah, kalau ada qadhi ahli tidak boleh tahkim. Adapun yang tidak ahli, maka tidak boleh menjadikannya tahkim. Maka tidak boleh mentahkimnya, menjadikannya wali tahkim beserta ada yang ahli. Wa illa jika tidak ada yang ahli, lalu kita jadikan wali tahkim yang enggak ahli juga, jaza boleh. Nah, wali hakim ada, tapi wali hakimnya enggak ahli juga. Lalu kita buat wali tahkim sendiri, enggak ahli juga, boleh. Nah, karena sama-sama enggak ahli, walaupun pada bab nikah. Wa in kana sama mujtahidun, walaupun di sana ada ulama mujtahid, tetap dia boleh menjadikan wali tahkim kepada individu yang dia senangi. Kama jazama bihi, sebenarnya menegaskan dengan oleh Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Syarh Minhaj, karena mengikut guru beliau Syekh Zakaria Al-Ansari rahimahumallahu anil jami'. Lakin alladhi aftahu, namun pendapat yang memfatwakan ia Syekh Zakaria, akannya pendapat apa fatwa beliau, anal muhakkam al-adla la yujawizu ma'a faqdil qadi wala ghairu ahli. Berat lagi nih. Sesungguhnya orang yang dilantik menjadi wali tahkim, sesungguhnya orang yang dilantik menjadi wali tahkim muhakkam yang adil itu tidak boleh mengawinkan kecuali beserta tidak ada qadhi, walaupun tidak ahli.
selagi ada qadhi, walaupun qadhinya tidak ahli, dalam bab nikah wali tahkim yang adil pun tidak boleh menikahkan. Tapi ketika enggak ada qadhi, maka wali tahkim yang adil boleh menikahkan. Lalu bagaimana dengan TKI yang ada di Saudi? Kan ada wali hakimnya dianggap tidak ada. Kenapa dianggap tidak ada? Karena kalau dia datang ke situ, banyak uang yang harus dia keluarkan. Begitu juga yang ada di Indonesia, ketika ada KUA, maka wali tahkim tidak boleh menikahkan walaupun KUA-nya tidak adil. Ini fatwa daripada Imam Syekh Zakaria Al-Ansari, guru Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Nah, tapi walaupun KUA ada, tapi nggak bisa nikah dia di KUA. Kenapa nggak bisa nikah di KUA? Karena calon mempelai suami ini duda. Nah, duda, cerai, tapi tidak punya surat cerai. Kemudian calon istrinya janda cerai juga, tidak ada surat cerai. Nah, bagaimana caranya menikah KUA? Bapak duda atau apa satu lagi? Pejaka? Kata bapak itu pejaka. Benar aja. Ragu KUA. Duda sebetulnya saya. Mana saya cari bapak? Enggak kami urus. Susah ngurusnya. Sampai ke pengadilan. Masya Allah, ribet ngurusnya. Sampai pengadilan, harus diadili macam-macam diminta dia. Datang pertama, datang kedua, datang ketiga. Uang nggak ada untuk itu. Kenapa? Karena yang mau nikah ini pemulinga dan pemulingati. Ketemu jodohnya di tong sampah. Bagaimana mau untuk minta dia untuk mengurus surat cerai? Sementara orangnya mau udah cerai lama. Nggak tahu. Orang dia satu hati nih, satu hati, satu pekerjaan, satu pikir dan satu risau. Mana mengumpulkan botol-botol aqua sebanyak-banyaknya. Nah, apakah akan diminta untuk ngurus surat cerai? Uang nggak ada, untuk hidup aja cari sampah. Nah, saat itu disebutlah dia dianggap kategori tidak ada wali qadhi. Ada KUA, tapi bagi dia dianggap nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena nggak ada fulus. Man laisa lahu fulus fal jalan lahu ghairu mulus. Nah, oke. Wala yajuzu tahkimu ghairul adli. Tidak boleh mentahkim orang yang tidak adil secara mutlak. Kalau wali tahkim nggak adil nggak boleh. Jangan asal-asal wali tahkim. Wala yufidul hukmul muhakkam illa biridohuma bihi. Dan tidak berfaedah keputusan dari wali tahkim, tidak sah, tidak berfaedah keputusan daripada wali tahkim atau qadhi tahkim kecuali dengan ridho kedua-duanya dengannya wali tahkim. Baik ridho secara lafzan la sukutan, harus secara lafaz, tidak boleh secara diam. Nah, harus secara lafaz, tidak secara diam. Misalnya si A bersengketa dengan si B. Kalau kasus ini dibawa ke pengadilan, dia akan keluar uang banyak untuk bayar pengacara ini, pengacara itu. Uang sidang ini, uang sidang itu, kopi hakim, makannya, transportasinya, waktunya. Kata dia, kalau kita ke sana habis waktu kita. Habis kita sengketa, ini tanahnya terjual, habis itu bayar pengadilan saja. Bagaimana kita datang kepada Pak Kiai saja. Nah,
Dua-duanya memilih sama satu Pak Kiai. Akhirnya si A tidak setuju. Kenapa? Kiai yang dipilih itu tidak satu mazhab dengan dia. Pilihlah kiai yang lain, si B, si A setuju, si B tidak. Apabila dua orang yang bersengketa tidak setuju dengan wali yang dilantik, maka hukumnya tidak ada gunanya. Kapan hukum seorang wali tahkim bisa berfaedah? Kalau dua yang bersengketa mengatakan ridho dengan hakim yang dilantik lafzan la sukutan, secara terus terang dengan ucapannya, tidak dengan cara diam. Dalam kasus nikah bagaimana? Dalam kasus nikah fayu'tabaru ridha zaujaini ma'an, diperhitungkan ridho suami istri sekaligus dalam bab nikah. Kamu, saya sebagai wali tahkim atas pernikahan kalian. Belum cukup waktu udah keluar. Saya sebagai wali tahkim dari kalian, apakah kamu rela saya menjadi wali tahkim kalian? Kata suami setuju, kata istri setuju. Kedua-duanya mengatakan setuju, maka bolehlah wali tahkim ini menikahkan mereka berdua. Naam, yakfi sukutul bikri, cukup diam dari wanita perawan, idza stu'dzinat fit tahkim, apabila dia diminta izin dalam bab tahkim. Wali tahkim ketika menikahkan wanita yang mau dinikahkan, kalau perawan ataupun janda, seorang wali tahkim wajib minta izin. Kenapa? Karena dia bukan wali mujibir, dia bukan ayah ibu, ayah kakek. Kalau ayah dan kakek boleh menikahkan anak perawannya tanpa izin. Nah sekarang karena dia wali tahkim, bukan ayah ibu tapi orang lain yang dilantik menjadi hakim, maka minta izinnya cukup dengan diam saja. Nah, sudah boleh saya nikahkan kamu dan dia? Diam dia, maka sudah boleh. Wala yajuzu tahkim ma'a ghaibatil wali, tidak boleh tahkim beserta ghaibnya wali. Tidak boleh tahkim beserta ghaib wali walaupun jarak masafa qasar. In kana sama qadin, jika ada di sana qadi. Nah, jika ada di sana qadi. Kenapa bukan bapakmu yang menikahkan? Bapak saya nggak di sini, Pak. Bapak saya ada di luar negeri. Bapak saya ada di Jakarta. Berarti walinya gaib. Bukan nggak ada, tapi gaib. Maka pada saat itu nggak boleh pakai wali tahkim. Kalau di tempat itu ada qadi, harus nikah ke KUA. Nah, harus nikah ke KUA, kalau boleh wali tahkim. Khilaf bagi Imam Ibnul Iman. Imam Ibnul Iman, li'annahu yanubu anil ghaibi, karena sesungguhnya qadi itu menggantikan daripada wali yang tidak ada di tempat. Nah, karena sesungguhnya qadi itu menjadi pengganti dari wali yang tidak ada di tempat, dengan sebalik muhakkam wali tahkim. Wa yajuzu lahu an yahkuma bi ilmihi alal aujah, boleh bagi wali tahkim bahwa dia memutuskan hukum dengan pengetahuannya menurut pendapat yang kuat.
Titik. Ini sudah menyinggung permasalahan memutuskan hukum. Di sini disebutkan boleh memutuskan hukum dengan pengetahuannya. Apa maksudnya? Misal terjadi persengketaan antara A dan B tentang sebidang tanah. Kata si A, itu tanah milik dia. Kata si B, itu tanah milik dia. Kemudian hakim mengetahui kejadian yang sesungguhnya tanah itu milik si A. Seketika masalah diangkat ke majelis hakim dan hakim tahu persis itu tanah milik si A, maka hakim katakan, saya putuskan tanah milik si A. Lalu si B komplain, bagaimana Pak Hakim langsung memputusin saja, sementara saksi saya belum didengar, sementara kasus saya tidak dipelajari, kok memponis saja langsung? Kata Pak Hakim, itu keputusan saya. Kalau kamu berani melanggar, kamu akan dipenjara. Begitu seorang hakim, itu maknanya memutuskan hukum berdasarkan ilmu pengetahuan. Apakah wewenang wali tahkim itu sama dengan wali hakim? Jawabannya wa yajuzu lahu an yahkuma bi ilmi. Boleh bagi wali tahkim memutuskan hukum dengan ilmunya. Berarti boleh sama menurut pendapat yang kuat. Titik. Nah, nggak bisa disambung. Sambung nggak bisa berhenti di mana-mana nih. Itu udah stasiunnya. Nah, ada pertanyaan? Lakum soal. Ya. Apakah dikatakan qadira mesti ahli karena disebut suatu orang itu disebut dia sebagai qadi, memang dia mengurus semua masyarakat, apa mengurus pernikahan, masalah tunangan, dia dilantik oleh setiap suku-suku, maka itu disebut qadi. Nah, wilayah kekuasaannya sampai di mana? Kabupaten, kecamatan, kelurahan, Di kampung RT, RW, kecamatan. Nah, siapa yang melantik? setiap suku, ya para kepala suku. Tahun ini untuk 3 tahun sekarang ini suku ini, jadi tahun 3 tahun depan suku ini dari suku ini. Fungsinya untuk apa? Untuk nanti ngurus nikah. Ngurus nikah sampai di mana dia ngurus? Sampai mengeluarkan surat nikah? Sampai di mana pengurusannya? Sampai kecil, kalau ada orang kasus perceraian atau mau nikah nanti kan kayak apa nih, rapat itu harus ada dia. Pasti semua itu misalnya acara nikahnya itu yang duduk samping ustaz di masjid itu harus ada dia. Yang ketika nikah itu harus dia yang. Nah, kalau ada kasus perceraian apa andilnya? Saya tadi kasus perceraian dilapor sama dia, apa tindakannya? Cuma harus ada minta keterangan dia. Oh, itu bukan kodi nama, itu kodi-kodian. Tapi dia disebut orang kadi. Iya, orang nyebut dia kodi, tapi dia bukan kodi, dia kodi-kodian saja. Artinya pura-pura jadi kodi. Kenapa? Karena yang wewenang menikahkan KUA. Cuman dia harus hadir. Cerai, yang cerai keputusan di pengadilan agama kan?
Bukan dia kan? Cuman tanda tangan dia. Itu nama kodi-kodian. Itu maknanya dia tidak kodi. Kenapa tidak kodi? Walaupun dia dikatakan kodi, dia tidak punya wewenang untuk memutuskan hukum. Cuman punya wibawa saja. Kalau nggak ada dia nggak jadi. Apakah kalau KUA nggak hadir dia bisa buat surat nikah? Nggak bisa kan? Siapa yang memutuskan nikah, dia atau orang KUA? KUA lah kodi yang sesungguhnya. Maka dia adalah bayang-bayang kodi. Nah, itu pelengkap adat saja. Ada imam di kampung saya tuh, ketika selesai sholat hari raya, itu ada anak-anak minta sedekah, itu pakai selawat. Itu ajaran Priaman kayak Allahumma sholli ala Muhammad alaihi imam qadi faqih, macam-macam tuh. Dapat dia rokok kadang-kadang, dapat dia uang 1.000, 10.000. Nah, ada qadi, imam, faqih, qadi, bilal, khatib. Imam, bilal, faqih, qadi, khatib. Ini yang ceramah nih, nggak boleh digantikan. Imam tetap, bilal tetap, qadi tetap. Qadi dulu ada dipakai, sekarang sudah diambil alih oleh pemerintah. Jadi namanya doang tuh. Itu di kampung itu berarti namanya saja. Nah, dia sebetulnya jabatannya diambil alih oleh negara. Menghargai jabatan itu, dia dilibatkan di dalamnya, tapi tidak memiliki kebijakan. Nah, itu bukan qadi. Khair. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah.